Hai guys, selamat datang lagi. Hari ini aku akan melakukan unboxing untuk produk stationery lagi, dan kali ini dari perusahaan yang namanya, kalau nggak salah, Highchevery. Maaf ya kalau aku salah pronounce, tapi aku pesen dua produk. Nah sekarang kita mau buka aja. Ini bakalan cepet kok unboxingnya, karena ya gitu ya. Jadi produk yang pertama adalah si meal planner ini. Jadi dia dibungkusnya ditutup kayak gini, dia cukup kokoh. Jadi ini si meal plannernya nggak apa ya, dia nggak penyok-penyok gitu, karena dia bentuknya begini. Jadi ini si meal plannernya itu, maaf ya kalau misalnya ini kameranya terlalu deket. Kameranya terlalu deket nggak sih? Iya nggak sih? Ya udahlah ya. Jadi ini produknya kayak begini, dia lumayan besar, dia besar banget sih kalau menurut aku. Jadi ini ceritanya untuk ditempel di kulkas, dan ini untuk meal planning. Tapi rencananya aku nggak akan menggunakan ini literally untuk meal planning, tapi lebih ke arah aku pengen ngedata aja makanan-makanan apa aja yang ada di kulkas. Jadi karena aku kalau misalnya lagi ada leftover kayak makanan sisa gitu kan, suka ditaruh di kulkas tuh ya. Terus kadang-kadang suka kelupaan dan akhirnya sampai dia nggak layak makan. Itu kan nggak bagus ya, itu kan food waste, itu buang-buang makanan dan itu nggak bagus. Jadi aku mau ngedata semua makanan yang ada di kulkas itu apa aja dan sebaiknya dimakannya tuh kapan aja, supaya aku bisa lebih aware aja gitu ada apa aja di dalam kulkas aku dan kapan makannya. Dan ini udah satu paket sama si ini. Jadi udah ada si whiteboard markernya itu, bisa fokus nggak ya? Jadi begini bentuknya. Misalnya aku tulis apa yang aku ingat ada di kulkas, misalnya mango yogurt, terus kita hapus deh. Bersih kok, lumayan bersih kalau menurut aku tuh. Jadi dia nggak ngejepak gitu. Terus ini ada udah termasuk sama si magnetnya ini. Jadi yang kayaknya masing-masing ada dua. Jadi lunchnya ada dua, breakfast ada dua, sahur ada dua, iftar ada dua, dinner pun ada dua. Jadi ini paketnya. Terus kita buka satu lagi. Yang ini adalah si business planner. Jadi business planner ini satu paketnya udah termasuk spidol, index, lap, slash wiper, kertas ucapan, sama bonus QR card. Jadi dapat si whiteboard spidol ini sekali lagi. Terus ini kayaknya QR code-nya mesti aku umpetin ya, karena aku nggak tahu ini QR code-nya apa. Kalau misalnya ternyata itu sesuatu yang hanya boleh dilihat oleh orang yang udah beli produk ini, kan nggak enak juga ya sama si company-nya. Jadi nama perusahaannya adalah Highchevery. Okidoki. Oh jadi ini udah ada si indeksnya itu. Aku suka warna ini, kebetulan aku suka warna ini, jadi aku beruntung dapet warna yang lime ini. Terus ini lapnya, si wipernya, terus bonus pembelian business planner. Jadi ini si QR code-nya itu adalah untuk bonus pembelian business planner. Nggak tahu isinya apa. Terus ini ada kayak instructionnya gitu. Mari kita buka. Oh ini nempel. Ups, ada yang ketinggalan di situ. Jadi ini lumayan besar ya. Aku nggak tahu sih ini ukuran berapa. Bentar. Aku bandingin dulu. Ini ukurannya lebih besar dari A5. Ini pun A5 tuh kan segini ya. Ini kertas A5. Ini cover A5. Cover untuk A5. Tapi yang jelas ukurannya bukan A5. Jadi kira-kira ya jauh lebih besar lah dari A5. Tapi emang kayaknya perlu besar, karena kan kalau kita nulis pakai spidol, tipnya itu kan lumayan besar. Jadi kalau misalnya dia tipnya bukunya kekecilan, agak susah ditulis sih nanti.
Okidoki. Jadi ini sih business overview. Jadi ada business name, owner, bla 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 gitu kan, social media and website, products and services. Aku sih pakai ini justru untuk ini ya, memanage YouTube channel sama TikTok aku. Terus ada vision statement, mission statement, brand promise, bla bla bla, competitor analysis. Iya sih, aku suka sih kalau misalnya ada hal-hal seperti ini. Cuman kalau emang sih penting gitu dan disarankan dari perspektif bisnis, memang bagus sih punya competitor analysis. Cuman kadang-kadang aku merhatiin gitu, kadang-kadang ada orang baik dia service maupun produk fisik, produk barang gitu ya. Kadang-kadang orang tuh terlalu terobsesi sama kompetitornya sampai aku mikir, kalau misalnya di service, aku tuh sampai mikir gitu, nih orang kapan dia nyervis customer kalau dia tuh sehari-hari tuh kerjaannya ngepoin orang yang dianggap kompetitor terus gitu. Aku capek deh. Nah, ini aku lebih suka melakukan hal seperti ini. Jadi target audience aku tuh lebih suka fokus ke customer daripada ke kompetitor. Who, gender, age, education, interest, income level, occupation, what, problems, frustrations, where, location, online shopping. Ini banyak sih yang bakalan kayak misalnya si online shopping sama location ini mungkin nggak akan terlalu terpakai buat aku. Nah, ini yang lebih berguna buat aku dari sisi apa ya, YouTubing sama TikTok, karena di sini aku bisa ngeplan konten. Terus ini aku agak kesel deh, maksudnya sekarang tuh kenapa dia nggak include ini ya, dia nggak include YouTube. Atau ini bisa aja sih aku tutupin stiker kayak label-label gitu, terus aku ganti YouTube, content ideas, advertising, promotion, daily checklist. Nah, ini boleh nih kayak, nah ini nanti aku ganti YouTube gitu. Terus nah, ini salah satu yang aku incer banget. Jadi ini untuk planning Instagram aku, tapi bukan Instagram yang di Kartomensi and Books ya, Instagram aku yang satu lagi, customer testimonial. Aku kurang paham sih ini buat apa, karena kan masa iya setelah berapa lama gitu kita hapus, I don't understand. Product planner, pricing worksheet, profit and loss, bucket list, ini juga bagus buat planning konten. Ini juga bagus untuk planning konten. Weekly to do list, bedanya ini sama, tunggu kalau nggak salah ini daily checklist. Oh, ini daily checklist, ini weekly to do list, ini to do list in general, work schedule, routine tracker. Oh iya ya, ini aku ngerti. Ini jadi kita kayak ngecek apa ya, ngecek followers, ngecek apa ya, ngecek inbox, ngecek DM, siapa tahu ada orang yang kontak kita, work schedule, notes. Nah, ini banyak halaman kosong. Ini banyak halaman kosong. Terus ada si ininya, ada si karetnya juga, ada si karet bindernya itu. Tapi aku kayaknya nggak akan pakai ini sih, karena aku akan pakai ini dalam keadaan terbuka, seperti misalnya kayak gini nih ya. Kayak, oh bisa nggak ya ditutup ke belakang? Bisa. Kok nggak bisa? Kok agak keras? Wait. 1, 2. Kok susah ya? Kenapa ini mampet? Oh enggak kok, enggak, bisa. Jadi aku akan lebih pakai dalam keadaan seperti ini sih. Jadi aku kelalerin aja di meja kayak begini, di samping planner paper aku gitu. Jadi gitu aja guys. Makasih guys sudah nonton. Semoga ini membantu, dan kalian kalau emang punya niat untuk beli produk ini, jadi punya bayangan lah produknya tuh kayak apa. Ya udah, bye bye. Makasih udah nonton.